Mungkin waktu itu saya tidak bermimpi mencalonkan lagi jadi gubernur waktu itu. Saya waktu itu memilih hanya ingin menjadi anggota DPR, menjadi orang biasa, mengasuh anak saya nih yang Sukma Ayu yang terkecil. Cita-cita saya hanya itu. Saya ingin ke depan pendidikan kita baik. Saya ingin di Jawa Barat angka pendidikan yang terendah adalah SMA. Saya akan buat sistem ruang kelas SD sama dengan ruang kelas SMP, ruang kelas SMP sama dengan ruang kelas SMA, kelas 5, dan tidak ada lagi pendaftaran siswa baru. Sudah otomatis masuk sekolah, tinggal masuk kelas, tinggal nunjuk ruang kelasnya dan bangkunya, semuanya sudah tersistem. Dan tidak ada lagi zonasi yang mengakibatkan orang dikeluarkan dari sekolah gara-gara kurang 3 langkah. Tetapi saya akan menghukum orang tuanya yang tidak menyekolahkan anaknya. Harus dirubah. Dan satu catatan, kalau suatu saat ada orang tua yang protes pada guru karena anaknya dihukum di sekolah, maka gubernur akan membuat peraturan gubernur tentang larangan anak itu sekolah dimanapun. Karena apa? Karena apa? Kalau kita menyekolahkan anak, maka kita sudah melepas tanggung jawab. Semuanya sekolah yang punya aturan. Jangan orang tua ingin ikut campur aturan yang ada di sekolah. Kenapa? Sama dirinya tidak bisa dididik, sama guru tidak boleh dididik. Lantas siapa yang akan mendidik Anda? Giliran anaknya kacau, giliran anaknya mabuk bikin gempar Nusantara. Giliran anaknya mabuk, giliran anaknya kacau, giliran anaknya ada masalah, orang lain yang disalahkan. Padahal itu kesalahan dirinya sendiri yang tidak mampu mengurus anaknya sendiri. Ini penting. Saya nanti nggak peduli anak siapa, karena dari dulu saya selalu memberikan contoh. Kalau anak saya di sekolah dihukum pada oleh orang lain, saya menampar di rumah. Sikap anak-anak kita yang orang tuanya berlebihan mengakibatkan anak-anak Sunda lemah, tidak bisa berkompetisi, tidak mau dia bersaing. Orang tuanya nyaah dulang. Rubah. Saya bisa seperti ini karena sudah sejak SMP saya mandiri. Saya bisa seperti ini karena sejak umur 7 tahun saya sudah jadi tukang angon dulu. Saya bisa seperti ini karena sejak umur 7 tahun sudah nyari kayu bakar. Saya bisa seperti ini karena saya tidak pernah membiarkan ibu saya terlalu banyak bekerja untuk beban 9 anaknya, sedangkan saya tidak mengambil tanggung jawab. Sejak kecil saya sudah mengambil tanggung jawab. Saya orang yang tidak menikmati hidup seperti layaknya orang lain. Saya orang yang menghabiskan hidupnya untuk membaca. Saya orang yang menghabiskan hidupnya untuk perutnya selalu lapar. Saya orang yang menghabiskan hidupnya untuk tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Saya orang yang menghabiskan hidupnya untuk tidak pernah menikmati hidup untuk dirinya sendiri. Dari dulu saya selalu bersahabat. Dari dulu saya selalu berkawan. Kawan-kawan saya banyak. Dari dulu sejak kuliah semester 1 saya terbiasa memberi makan teman-teman saya. Sejak kuliah semester 1 saya terbiasa untuk menyekolahkan anak-anak yatim. Padahal saya pun harus mencari uang untuk kehidupan keseharian saya. Dan saya selalu meyakini bahwa orang-orang yang didik pedih sejak kecil, maka dia akan memiliki kesaktian dalam dirinya. Yang disebut dengan punya kesaktian adalah dia punya ketajaman ucapannya, dia punya ketajaman pandangannya, dia punya ketajaman pendengarannya, dia punya ketajaman penghisapannya, dia punya intuisi yang kuat. Saya kasih tahu pada ibu dan bapak semua, selama ibu mempola pendidikan seperti hari ini, jangan harap anak ibu besok tajam. Biasakan anak-anak ibu mulai masuk SMP Senin Kemis. Biasakan diatur bagaimana pola hidupnya. Biasakan larang keinginan yang kira-kira menghancurkan dirinya. Lebih baik anak itu menangis dan melempari rumah dan bahkan membakar rumah daripada ibu mengikuti keinginan. Karena apa? Nabi Lut, Nabi Khidir mengajarkan anak kecil itu dibunuh, perahu kemudian dirusak. Apa artinya? Sejak kecillah sifat-sifat buruk itu dihilangkan. Jangan nunggu besar, nanti akan sulit untuk dipadam. Mari kita bersama-sama sejak hari ini, kalau ingin mendukung saya, maka dukunglah dengan sikap dan pola perilaku yang baik. Kalau ingin mendukung saya, maka gak usah capek-capek
pergi naik truk ke sana dan ke sini, saya juga memikirkan dari mana ongkosnya. Jangan mendukung saya meninggalkan pekerjaan di rumahnya, lupa pada pekerjaan yang sesungguhnya. Jangan mendukung saya melupakan kewajiban pada suaminya. Jangan mendukung saya melupakan kewajiban pada anak-anaknya. Karena sesungguhnya Anda tidak mendukung saya, tapi Anda sedang menghancurkan kehidupan keluarga saudara-saudara masing-masing. Makanya selalu saya menjawab, Kang Deddy, saya ingin menjadi relawan Kang Deddy. Bagaimana caranya? Saya menjawabnya sederhana. Cukup Bapak bina keluarganya, menangkan tetangganya, menang di TPS-nya. Sudah. Kenapa? Bapak pergi ke sana, pergi ke sini, lupa di TPS-nya, nanti kalah malu, Pak. Bina di lingkungannya. Pendukung Deddy Mulyadi berhasil di TPS-nya. Kenapa? Karena pendukung Deddy Mulyadi disukai di lingkungan masyarakat. Karena kalau jadi pendukung Deddy Mulyadi tidak disukai di lingkungannya, Anda tidak menambah suara saya, malah mengurangi suara saya. Tong milih Kang Deddy, tinggali pendukung lagi, ngaju ke warung temayang. Sudah. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada seluruh sahabat, relawan. Saya tidak bisa menyebut satu-satu yang dari dulu memiliki cita-cita saya ingin menjadi gubernur Jawa Barat. Setia dan konsisten. Dan saya ucapkan terima kasih atas pengorbanannya, keringat dan air matanya, bahkan hartanya. Semoga Allah menggantinya. Dan yang paling penting adalah saya dari dulu konsisten, tidak bergeser sedikit pun. Saya ingin membangun Jawa Barat dalam pikiran dan gagasan sebagai orang Jawa Barat berdasarkan keyakinan dan ideologi seorang muslim yang kakinya menginjak di tanah Sunda, yang dia memiliki prinsip-prinsip keislaman yang diajarkan oleh Rasulullah, dan kemudian dia bersatu dan bersenyawa dengan tanah Sundanya. Ini penting. Kenapa? Karena saya ingin kita tidak menjadi bangsa yang rendah, kita tidak menjadi suku yang rendah, tapi kita menjadi bangsa yang beradab. Saya tidak mau lagi ke depan jalan raya itu bolong, tanpa lampu yang terang, tanpa orang yang memelihara rumput dalam setiap waktu. Saya tidak ingin lagi melihat spanduk yang berantakan bertebaran di mana-mana. Saya tidak ingin lagi ada warung-warung kumuh di pinggir jalan. Saya tidak ingin lagi ada orang yang mengotori sungai. Saya tidak ingin lagi ada rakyat yang baru kemarau 2 bulan sudah ngantri air bersih. Dan air bersihnya dikirim oleh calon kepala daerah, dan setelah jadi kepala daerah tidak membangun sumber air bersih, tapi menunggu kekeringan lagi, nanti ngirim tangki lagi agar dipilih. Saya tidak suka pemimpin itu. Saya tidak ingin lagi ada orang yang melahirkan di rumah sakit kemudian ditahan bayinya. Saya tidak ingin lagi ada rakyat Jawa Barat yang tidak terlayani di rumah sakit. Saya ingin suatu saat ada pesawat terbang yang mengangkut rakyat Jawa Barat dari ujung Genteng, dari ujung Cirebon, dari ujung Pangandaran, dari ujung Kuningan, diangkut ke Jakarta. Karena seluruh fasilitasnya di Jawa Barat tidak memadai, bahkan dikirim ke Singapura dengan pesawat demi pembelaan seorang pemimpin pada nyawa rakyatnya. Saya tidak bangga kalau ada pejabat yang diselamatkan nyawanya diangkat pakai heli dibawa ke Singapura. Saya tidak bangga. Tapi saya bangga kalau ada rakyat Jawa Barat diangkat dari heli di tengah lapang, kemudian dibawa ke rumah sakit ternama karena pembelaan pemimpin pada rakyatnya. Satu nyawa rakyat adalah kehormatan bagi pemimpin. Itu cita-cita saya. Kenapa itu harus dilakukan? Karena sudah saatnya yang disebut dengan Purwakarta Istimewa adalah pemimpin yang mengistimewakan rakyatnya dan rakyat yang mengistimewakan pemimpinnya. Tidak ada kalimat yang lebih tinggi dari kalimat istimewa. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari kedudukan istimewa. Tidak ada kejuaraan yang lebih tinggi dari derajat istimewa. Bukan hanya daerah istimewa Yogyakarta, orang Jawa Barat itu berhak menjadi daerah yang istimewa. Istimewa bukan karena aspek-aspek di luar negara dan pemerintahannya. Istimewa karena pemimpinnya menyajikan fasilitas yang terbaik, yang istimewa untuk seluruh rakyatnya, dan rakyat sangat menghormati fasilitas pemimpinnya. Ini mimpi saya. Nanti ke depan tadi saya sudah sampaikan, industri boleh berkembang, tapi perumahannya tidak boleh masuk kampung. Karena mengerus perilaku orang kampung, mengerus perilaku budayanya, mengerus tradisinya.
ada kawasan industri, maka perubahannya harus di dalam kawasan, agar industri tidak membuat kemacetan, agar industri tidak membuat kesemrawutan, agar berjalan ke industri tidak perlu pakai ongkos. Industri dalam sebuah koloni industri, sawah dalam koloni sawah, kampung dalam koloni kampung. Jangan campur baurkan kampung dengan industri. Konsepnya bagaimana? Nanti ada tower industri. Kalau apartemen bukan hanya di Jakarta, cocoknya di kawasan industri, tapi apartemen tidak cocok di kampung-kampung. Kalau Anda masuk Lembur Pakuan, kalau Anda masuk ke kampung ini selama 3 tahun, mungkin waktu itu saya tidak bermimpi mencalonkan lagi jadi gubernur waktu itu. Saya waktu itu memilih hanya ingin menjadi anggota DPR, menjadi orang biasa, mengasuh anak saya nih yang Sukma Ayu yang terkecil. Cita-cita saya hanya itu. Tetapi ternyata Allah memberikan jalan lain bagi hidup saya, bahwa saya membangun prototipe kampung ini sebagai kampung di mana saya tempat tinggal dan saya ingin nyaman di sini. Ternyata mungkin suatu saat kampung ini akan terhampar bukan hanya di Lembur Pakuan, tetapi akan terhampar di seluruh Jawa Barat. Betapa indahnya Jawa Barat kalau kampung-kampungnya bersih, tertata, yang ramah-ramah, lampunya terang di mana-mana, pemerintahannya hadir dalam setiap waktu, anggarannya betul-betul untuk kepentingan rakyat, ambulannya lewat, di ambulannya sudah ada oksigen, sudah ada perawat, masuk rumah sakit sudah ada aplikasi, dokter menyambut dengan senyuman, kemudian tidak lagi berpikir biaya karena negara sudah hadir dengan berbagai fasilitas. Itu anak-anak sekolah berjalan kaki sekolah, naik sepeda, kemudian pintu gerbangnya terbuka, berjalan naik sepeda, kemudian sambil senda gurau. Setelah itu dia menyimpan tas di rumahnya, menemui ibunya dan memeluknya. Setelah itu dia berlari ke ladang, ke areal peternakan, ke areal perkebunan, ke areal persawahan, ke areal industri kreatif. Tidak lagi mereka menghabiskan waktu tanpa produksi. Kita ingin Jawa Barat menjadi maju, diisi oleh orang-orang yang berpikiran maju. Mari kita memulai langkah kita. Dan besok saya akan mendaftarkan diri dengan calon wakil gubernur bernama Erwan Setiawan, putranya Pak Umuh Mukhtar, bosnya Persib. Dan tagline dari pasangan ini bernama pasangan Dermawan. Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan. Apakah kalimat Dermawan cocok tidak dengan calonnya? Biarkan warga yang menilai.